Sobat JKN, kembali lagi di podcast Pati Happy. Saya Imani Halida akan menemani Sobat JKN untuk mendengarkan cerita-cerita yang inspiratif dan juga tentunya menarik. Seperti biasa nih Sobat JKN, saya nggak mungkin sendirian karena kali ini saya juga telah ditemani oleh seorang narasumber yang akan sharing pengalamannya dengan kita. Kira-kira pengalaman apa ya Sobat JKN? Tentunya pengalaman yang menarik dan juga inspiratif. Nah, nggak usah lama-lama lagi nih. Gimana kalau kita kenalan dulu sama narasumber kita kali ini? Halo Mas. Halo juga Mbak. Dengan Mas Erik ya? Oke, Mas Erik. Jadi kali ini kita akan sharing ya Mas ya? Mendengarkan pengalaman Mas Erik tentang manfaat program JKN. Oke, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut Mas Erik, boleh dong disapa dulu Sobat JKN-nya. Halo Sobat JKN, dimanapun Anda berada, tetap semangat dan tetap harus sehat. Oke, ya, Mas Erik, boleh dong cerita dulu nih, kalau saat ini kesibukannya Mas Erik tuh apa? Oke, jadi kesibukan saya yang saya jalani saat ini itu sudah berlangsung dari 2016. 2016, oke. Kalau kata orang, sebutannya tuh kulit tinta. Kulit tinta, ya. Kalau kita menyebutnya tuh jurnalis, atau reporter atau wartawan. Gitu. Jadi keseharian Mas Erik ini meliput berita ya Mas? Ya, membuat berita. Membuat berita. Oke, Mas Erik. Jadi seperti yang tadi sudah kita sebutkan ya Mas, Mas Erik ini mau sharing nih sama Sobat JKN tentang manfaat dari program JKN. Tapi sebelum jauh kita ngobrolin tentang pengalaman, boleh dong diceritain dulu, kapan sih pertama kali dan tahu dari mana BPJS ataupun program JKN ini? Oke, iya. Jadi saya bergabung ya menjadi peserta JKN. Daftar BPJS itu kurang lebih di rentang waktu 2014-2015, Mbak. Ya. Info dari mana? Karena yang pertama kan ibu saya sering berobat di rumah sakit. Terus adalah saran dari dokter, gimana kalau daftar di BPJS. Nah, berhubung orang tua saya tinggal satu Mbak ya, tinggal ibu, oke lah, saya temani beliau buat mendaftar jadi peserta JKN. Itu pengalaman saya. Jadi karena waktu itu saya habis atau baru selesai kuliah itu di tahun sekian. Jadi jujur aja kurang tahu tentang info BPJS. Ya. Jadi salah satu yang mendorong karena adanya saran ya dari saran dokter. Ya. Oke, untuk mendaftar sebagai peserta JKN. Betul. Saat itu yang terdaftar hanya ibu atau seluruhnya? Ibu dan saya. Oh, dengan Mas Erik juga ya. Oke, berarti sejak awal BPJS Kesehatan itu kan di 2014, Mas Erik juga sudah langsung mendaftar sebagai peserta JKN gitu ya? Iya, di tahun sekian ya. Oke, siap. Terkait dengan tadi peserta ya, kalau pengalaman pertama menggunakan program JKN atau kartunya itu kapan? Ya. Oke. Kalau saya pribadi malah di awal-awal belum. Oh, belum. Alhamdulillah kan ya tetap kita kan prinsipnya tetap sehat Mbak ya. Itu yang prinsip pertama. Yang paling memakai memang orang tua karena memang sering berobat. Tuh. Terus dan pengalaman realnya yang saya rasakan, jadi mendaftar di rentang waktu 2014-2015. Di kala itu kan orang tua sering berobat asam urat ya di kaki ya. Nah, karena sering berobat itu sampailah di titik di mana wah harus dioperasi nih kata dokter. Nah, terus
bisa nggak dok pakai BPJS? Oh tenang, bisa. Ternyata bisa. Ya, dan alhamdulillah operasi berjalan di kurang lebih di awal tahun 2016. Awal 2016. Awal 2016 itu ketika saya juga baru awal menjadi jurnalis ya. Jurnalis, Iya, sama. Dan ya oke sih menurut saya sih Mbak ya. Karena memang pertama kali merasakan pelayanan melalui JKN, Oke. memang benar-benar terasa, oh berarti bener nih gitu. Ya apa ya, itu jadi pengalaman pertama kita lah Oke. sebagai peserta JKN. Bener nih bahwa memang kepesertaan JKN itu memang bisa difungsikan gitu ya. Iya, betul Untuk sekali. saat kita membutuhkan pelayanan kesehatan. Betul, ya. Nah, tadi kan diceritakan yang pertama kali menggunakan itu orang tua ya Mas ya. Bagaimana sih program JKN itu membantu saat orang tuanya Mas Erik itu butuh pelayanan kesehatan? Kalau saya melihatnya secara umum Mbak ya. Oke. Jadi ya secara umum sangat membantu. Sangat membantu. Iya, program JKN ya, karena kan kita tidak terputus hanya penggunaannya saat selesai operasi ya. Setelah itu iya. pun ada, Iya. entah berobat yang lain dan seterusnya. Dan pelayanan pun nggak sampai menurun Iya. performanya, tapi masih stabil. Oh, berarti oke nih, walaupun sudah saya gunakan untuk operasi, tidak ada masalah dengan pelayanan selanjutnya. Seperti itu ya. Dan itu memang benar-benar saya rasakan ya, walaupun bukan saya secara pribadi. Tapi kan saya juga mendampingi orang tua yang juga sebagai pengguna Oke. KN. Berarti ada penjaminan yang pasti saat dimulainya proses pelayanan kesehatan, bahkan sampai posnya ya. Iya, betul Pos sekali. tindakan itu. Iya. Oke. Kadang kan orang awam mungkin belum paham ya. Ada yang tiba-tiba sampai belum daftar, mau operasi baru mendaftar. Oke. Ya kan? Ya kita maklumi ya, mungkin kan edukasinya kurang, pemahamannya kurang. Tapi ketika dia sudah mempersiapkan dari awal, sudah merencanakan ingin bergabung menjadi peserta JKN, ya alhamdulillah pasti akan terbantu dan bermanfaat kalau sesuai dengan prosedur ya. Iya. Kalau nggak sesuai prosedur kan ya kalau asal-asalan juga kita yang nanti banyaknya yang rugi juga. Seperti itu. Betul juga. Ya. Oke Mas Erik, tadi berarti kartu JKN-nya itu sudah pernah dimanfaatkan oleh orang tua ya? Ya. Oke, kalau anggota keluarga lain mungkin sudah pernah ada yang menggunakan atau mungkin Mas Erik sendiri pernah? Oh pernah saya. Oh Mas Erik pernah pakai, oke. Itu saat kondisi apa Mas? Waktu Mas Hanya pakai? berobat sih sebetulnya dan ringan. Rawat jalan berarti ya? Ya, dan paling nyata ya karena saya sudah saat itu sudah berkeluarga, Oke. istri yang paling banyak merasakan gantian. Oke. Istrinya menggunakan Saat melahirkan. melahirkan. Ya. Oke. Boleh diceritakan tuh Mas Ya. bagaimana program JKN ini Betul sekali. saat Saya proses juga melahirkan istri? awalnya saya nggak sampai kepikiran ke sana ya, Oke. nggak menyangka lah. Ternyata ketika saya terdaftar di Vaskes Pati, Kabupaten Pati, bisa digunakan di daerah lain. Itu yang saya, wahnya nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata ya, karena kan kejadiannya begitu cepat kalau kata orang. Oke, boleh Nggak terasa. Iya. diinformasikan nggak waktu itu dipakainya di mana? Jadi menjelang kelahiran Oke. itu kan memang kita sepakat untuk di kelahiran istri di Wonogiri saat itu. Oke, dua. Ya, oke lah gitu. Nah, di kala itu kan kita tidak punya bayangan bahwa nantinya bakal dioperasi. Belum punya, iya. Ya, di luar dugaan ya. Beberapa waktu sebelum melahirkan itu ternyata wah harus dioperasi nih. Oke. Oke gitu. Bisa nggak dok?
pakai BPJS gitu. Bisa, karena itu termasuk tindakan darurat. Seperti itu. Oke, lah itu kan langsung timbul harapan lagi. Wah, luar biasa nih gitu. Nah, ternyata itu nggak hanya di tempat tinggal istri saya, Mbak ya, di Wonogiri ya. Itu kan ibaratnya tempat tinggal istri saya itu di perbatasan dengan Jawa Timur. Oh ya. Ya. Wah, menarik banget ya Mas Erik tadi ceritanya bagaimana program JKN sudah digunakan nih sama keluarga. Berarti bermanfaat ya Mas? Sangat bermanfaat. Nah, kapan lagi ya Mbak kita punya anak kan? Darahnya tuh mengalir 3 daerah, gitu kan? Iya. Di Pati ada, di Wonogiri ada, lain di Ponorogo lagi loh kan? Mana lagi? Lintas provinsi. Berarti untuk program JKN sendiri, kalau Mas Erik lihat, karena kan tadi disampaikan kalau vaskesnya sebenarnya terdaftar di Pati. Iya, betul. Dan istri memang berencana melahirkan di tempat ya kelahiran. Tapi tempat melahirkannya ada posisinya di daerah. Posisinya di perbatasan provinsi Jawa Timur. Berarti menurut Mas Erik itu termasuk mudah nggak sih Mas aksesnya? Sangat mudah dan di luar nalar ya namun saya ya. Iya. Karena ternyata bisa digunakan dimanapun. Bahkan dengan kondisi yang memang saat itu darurat ya Mas ya? Betul, iya. Oke Mas Erik, tadi sudah diceritakan ya pengalaman dari anggota keluarga yang sudah pernah memanfaatkan kartu JKN-nya. Setelah beberapa kali ya Mas menggunakan, bagaimana sih perasaan Mas Erik tentang program JKN dan juga saat menggunakan itu? Tetap kita bersyukur lah. Sejauh ini sangat terbantu ya. Dan terbantunya itu bukan hal yang sederhana menurut saya ya. Karena kan beberapa kali orang tua juga operasi menggunakan BPJS. Terus 2 kali juga secara tidak sengaja istri juga melahirkan dengan BPJS. Nah itu menurut saya ya wahnya nggak bisa diungkapkan lah. Cuma bisa dirasakan ya sebegitu bermanfaatnya ketika kita terdaftar ya aktif sebagai peserta JKN. Ya. Berarti bersyukur sekali sudah terdaftar dan terlindungi di program JKN bersama dengan keluarga ya Mas? Betul ya. Nah, manfaat yang Mas Erik rasakan dan keluarga tentunya apa ya Mas? Pengen nggak sih dibagi sama lingkungan sekitar supaya lingkungan pun juga bisa merasakan manfaat dari program JKN ini? Ya. Kalau berbagi harus ya, karena kan mungkin sebagian dari masyarakat itu ada yang karakternya itu malu untuk tahu ya tentang JKN dan program-programnya. Terus juga mungkin minim informasi. Makanya kan semakin banyak orang yang mau testimoni, mau membagikan pengalamannya, justru semakin mencerdaskan masyarakat. Karena kan kalau kita melihat itu fenomenanya masyarakat itu mendaftar ke BPJS ya, itu ketika butuh, krusial. Kan jujur seperti itu kan hal yang tidak bisa ya, tidak masuk akal lah ya. Dalam waktu yang sekejap, wah harus ini nih. Nah itu kan semuanya butuh ditata dengan baik dan direncanakan dengan jauh-jauh hari. Meskipun pada prinsipnya kita kan tidak berniat untuk sakit. Betul. Hanya sebagai antisipasi dan perlindungan diri. Nah, ketika masyarakat sudah menyiapkan jauh-jauh hari, bukan untuk dirinya sendiri, untuk keluarga, saya yakin mereka juga akan paham tentang
manfaat sebagai peserta JKN. Ya. Oke. Tadi Mas Erik bilang ya bahwa masih ada masyarakat yang belum paham Banyak. dan akhirnya ragu Ya. mendaftar sebagai peserta JKN. Nah, untuk kondisi tersebut apa yang mau Mas Erik sampaikan? Jadi keraguan mereka itu kan karena tidak ada dorongan, Mbak ya, dorongan atau pengalaman nyata dari orang-orang di sekitar itu yang mungkin membuat mereka ragu bahwasanya menjadi peserta JKN ya jauh-jauh hari itu sangat penting untuk perlindungan diri sendiri dan keluarga. Dan sebetulnya masyarakat nggak perlu ragu ya, karena kan seperti yang saya sampaikan dari awal tadi bahwa pengalaman saya terbantu oleh JKN itu luar biasa, dan itu bukan apa ya, bukan gimmick ya, bukan apa ya, saya istilahnya mereka-reka, karena memang bisa dicek gitu loh, bisa dicek atau mungkin tanya ke saya langsung nggak apa-apa kalau masih ragu. Nah, selain itu mendaftar pun lebih mudah karena ada layanan keliling. Zaman dulu saya nggak ada, harus datang ke kantor lagi. Ya, itu kan artinya dari BPJS berusaha mendekat untuk ke masyarakat ya, tengah-tengah masyarakat. Nah, sekali lagi untuk masyarakat nggak usah ragu lah untuk memproteksi dirinya, ya, karena kan ya semoga tidak sih ya, karena yang namanya orang sakit itu kan tidak ada di dalam kalender gitu kan, ibaratnya tidak ada di dalam kalender, maka seperti pepatah setiap payung sebelum hujan. Nah, kan nggak mungkin kita baru beli payung ketika kita itu sedang di jalan dan kehujanan gitu, nggak mungkin. Nah, seperti itu nggak mungkin. Makanya kan, ayolah buat masyarakat hilangkan keraguan kalian dan mari menjadi peserta JKN. Oke, menarik banget Mas Erik ceritanya. Terima kasih banyak nih sudah berkenan untuk berbagi pengalamannya dengan Sobat JKN kami. Nah, Sobat JKN, gimana nih tadi sharingnya Mas Erik? Menarik bukan tentang manfaat program JKN? Maka dari itu, Sobat Happy harus ingat bahwa salah satu investasi terbesar kita adalah kesehatan diri kita sendiri. Dan jangan lupa, pastikan diri kita sudah terdaftar sebagai peserta JKN yang aktif. Terima kasih sudah membersamai episode kali ini. Tetap semangat dan tetap sehat. Podcast Patih Happy berbagi inspirasi untuk perubahan yang positif. Dah.